Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore dan malam buat sobat pecinta horor. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga senantiasa sehat selalu ya. Seperti biasa, Karam Kali Aja Seram akan selalu menghibur kalian dengan cerita-cerita seram, horor, dan menegangkan. Siapkan cemilan, pakai handsfree, dan matikan lampu. Jangan lupa subrek ya. Terima kasih. Kali aja seram. Angkernya Aceh pasca tsunami, sebut saja Icut. Ia tinggal di Blower, Aceh. Yaitu sebuah keluaran arah mau ke Pantai Uleleu, salah satu lokasi terparah saat tsunami. Nah, kejadiannya dimulai saat dia kembali ke rumahnya pasca tsunami setelah mengungsi sekian lama ke lokasi lain. Rumah Icut terkena dampak tsunami namun kondisinya tidak hancur dan masih bisa ditinggalin. Cerita diawalin saat pembersihan rumah. Saat itu di dalam rumahnya ditemukan 4 mayat, 1 mayat ibu yang menggendong bayinya, 1 mayat laki-laki dan 1 lagi adalah mayat perempuan. Yang mengherankan dari keempat mayat ini adalah setelah hampir 3 minggu kejadian tsunami, tapi kondisi mayat masih bisa dikenali semua dan tidak mengalami pembusukan, hanya berkerut layaknya mayat yang diawetkan. Sampai tim evakuasi mayat mengatakan kalau keempat mayat tersebut adalah orang-orang yang dulunya soleh di waktu masih hidupnya kalau dilihat dari kondisi mayat yang sedemikian rupa. Nah, pada hari pertama keluarga Icut membersihkan lokasi, pada hari itu keempat mayat tersebut dievakuasi oleh tim evakuasi mayat dari PMI dan TNI Angkatan Laut. Setelah itu baru dilakukan pembersihan rumah mereka dari sampah-sampah tsunami seperti lumpur dan juga puing tsunami seperti kayu, seng dan besi-besi. Pada hari yang sama pula, mulai dirasakan kejadian aneh oleh keluarga Icut. Saat sedang membersihkan rumah, Icut merasakan perasaan lain. Di ruangan dan kamar di mana ditemukan mayat yang tadi sudah dievakuasi dan dipindahkan ke lokasi pemakaman massal tersebut, memiliki suasana dan juga keadaan yang lain. Hal ini terasa di mana saat membersihkan ruangan-ruangan tersebut seakan-akan Icut dan keluarganya merasakan bahwa keempat mayat tersebut sepertinya masih di dalam rumah. Hal ini dirasakan seperti saat abangnya Icut membersihkan sebuah ruangan di mana ditemukan mayat ibu dan anak bayinya. Saat membersihkan ruangan tersebut seolah-olah dia merasakan sepertinya mayat tersebut masih ada di dalam ruangan. Apalagi saat dia membersihkan ruangan dengan membelakangi sudut di mana mayat tersebut terbaring. Malah abangnya Icut tersebut seperti merasakan bahwa mayat tersebut masih hidup dan sedang mengajukan tangan ke arah dia. Begitu dipaling, kondisi ruangan kosong. Begitu kembali membersihkan rumah dalam posisi membelakangi sudut ruangan tersebut, malah perasaan tadi muncul lagi. Cerita gak hanya sampai di situ. Setelah rumah ditempati, malah cerita-cerita seram kembali berlanjut. Setiap harinya Icut seperti merasakan bisikan-bisikan halus, seperti bisikan orang ingin memberitahuan sebuah pesan penting. Malah Icut sering melihat bayangan-bayangan perempuan yang bergerak berkelebat sangat cepat memotong pandangan. Hal ini gak terjadi sekali, malah terus terjadi sampai dia berangkat ke Jerman. Pernah suatu malam Icut tidur di kamarnya di lantai 2. Pas tengah malam dia mendengarkan suara bayi menangis. Awalnya dia mendengar suara tersebut di ruang keluarga lantai 2. Saat dia keluar dan mengecek ke ruang keluarga kira-kira suara bayi siapa yang menangis, tiba-tiba suara tersebut pindah seakan-akan terdengar di tangga. Dan saat Icut menuju tangga, suara tersebut pindah lagi tepat di bawah tangga. Dan saat Icut menuju bawah tangga, suara tersebut tiba-tiba terdengar di dalam ruangan di mana ditemukannya mayat ibu yang memeluk mayat anaknya. Padahal ruangan tersebut sudah dijadikan tempat penyimpanan barang-barang bagus dan tersusun rapi. Setelah melihat kejadian itu sampai-sampai Icut langsung nyelinap masuk ke kamar emaknya dan tidur di sana malam itu.
Pernah juga saat sedang mandi, Icut membeli sabun baru, dan kemudian sabun tersebut dipakai. Otomatis dibasuh air dulu sampai basah. Nah saat sehabis mandi dia mau menaruh tuh sabun di kotak sabun. Begitu dipegang, sabun yang udah dibasuh air dan dipakai tersebut dalam kondisi masih kering, seperti gak pernah dipakai. Tapi saat Icut mencium bau tubuhnya, yang kecium memang harum bau sabun yang dibeli dan dipakai tadi. Dan kemudian secara tiba-tiba pintu kamar mandi terbuka sendiri, padahal dikunci pada saat itu. Lalu entah dari mana datangnya, tiba-tiba seperti ada hembusan angin berlalu datang dari arah jendela di atas kamar mandi menuju arah pintu yang terbuka diiringi dengan harum wangian bunga yang sangat wangi. Sampai-sampai wangi tersebut masih kecium sampai Icut dah keluar kamar mandi. Nah setelah Icut keluar dari kamar mandi dia naik ke atas dan terjadi cerita lain menimpa abangnya. Setelah berapa lama Icut naik ke kamarnya di lantai 2, malah dah mengenakan pakaian. Tiba-tiba abangnya teriak-teriak di depan kamar mandi di bawah sambil ngomong, "Abang, Kat, kalau mandi jangan lama-lama, abang dah kebelet neh plus mau mandi juga." Icut merasa terkejut, lalu langsung nyaut panggilan abangnya dari lantai 2. Icut di atas baru make baju. Di kamar mandi kosong kok gak ada orang, kali-kali aja emak. Lalu abang Icut kembali ngomong di bawah, "Emak di depan lagi ngobrol-ngobrol sama ibu-ibu sebelah rumah. Gak ada orang lain di rumah ini kecuali kita bertiga." Lalu secara spontan Icut turun ke bawah dan menjumpai abangnya yang sedang berdiri di depan kamar mandi. Lalu terjadi percakapan SBB. "Icut, kenapa bang? Icut di atas kok, baru aja abis mandi dan ini baru make baju." "Abang, dah 15 menit abang berdiri di depan kamar mandi. Dari tadi abang dengar suara riak air kayak orang lagi mandi atau ngebasuh diri. Tapi abang panggil-panggil malah gak nyaut-nyaut. Abang kira Icut gak mungkin bang. Icut dah 30 menit lebih di lantai 2. Ini baru aja make baju. Abang, lalu siapa di kamar mandi? Dah 15 menit di sini nunggu, malah ampe gak kemana-mana. Abang kira ada orang di dalam karena abang dengar ada suara riak air orang mandi dan malah sempat terdengar suara cengeng dan batuk-batuk kecil di dalam kamar mandi. Saat abang gedor pintunya gak kebuka, terkunci." "Icut, emak mungkin?" "Abang, emak di luar lagi ngomong soal bantuan ama ibu-ibu sebelah." Lalu tiba-tiba muncul sifat penasaran. Soalnya gak terdengar lagi riak Ari di dalam kamar mandi saat Icut ama abangnya berbicara di depan kamar mandi. Kemudian abang Icut mengetuk pintu kamar mandi. Saat diketuk tuh pintu langsung kebuka dan gak terkunci. Malah setelah dilihat ke dalam kamar mandi, air di bak mandi malah tenang-tenang aja. Gak ada menandakan sedikit pun kalau baru aja ada yang mandi. Lalu ada kisah lain lagi menimpa abangnya Icut saat tidur siang. Dan itu kebetulan hari Jumat dan kejadiannya saat sebelum azan Jumat dikumandangkan di masjid. Tiba-tiba saat lagi pulas tidur, abang Icut dibangunin oleh seorang laki-laki tinggi besar. Postur tubuhnya persis sebesar postur tubuh mayat laki-laki yang ditemukan di rumahnya. Sambil diayun-ayunkan badan abang Icut lalu mengeluarkan kata bentakan, "Hei! Di masjid dah mau azan tuh, bangun 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 bangun. Anak-anak laki-laki salat Jumat sana, jangan tidur jam segini. Apa mau dilempar dari lantai 2 keluar ya?" Lalu abang Icut tiba-tiba tersentak dan langsung bangkit dari tempat tidur. Baru aja sekali mengedipkan mata, orang tadi langsung hilang gak tahu kemana. Si abang lalu lari keluar kamar, mau mastiin siapa yang bangunin, tapi gak ada orang. Lalu digedor pintu kamar Icut yang kebetulan gak terlalu jauh dari kamar abangnya. Lalu Icut keluar dan terjadi pembicaraan. "Abang, kamu dengar suara orang membentak gak tadi?" "Icut, gak bang, dari tadi Icut baca majalah aja dan gak dengar suara orang membentak. Malah yang Icut dengar barusan waktu abang buka pintu kamar." "Mangnya kenapa?" Lalu abang Icut menceritakan perihal dibanguninnya dari tidur ama orang yang tinggi besar dan postur badannya persis sama postur tubuh mayat laki-laki yang diketemukan di dalam rumah mereka. Lalu tanpa diperintah langsung si abang langsung mandi, pakai baju bersih dan langsung ke masjid.
Dan di Jumat 2 lain karena mungkin dah trauma, Abang Icut gak berani lagi tidur saat sedang Jumat. Cerita di atas adalah sebahagian kecil dari cerita-cerita yang diceritakan Icut ke Nenek. Masih banyak lagi hal-hal aneh terjadi dan kebetulan juga Nenek dah lupa sebahagian. Akhirul cerita karena udah banyak hal-hal aneh dan mistis yang terjadi di rumah Icut. Maka Emak Icut mengadakan sedikit acara kenduri, doa bersama dan makan-makan untuk anak yatim, lalu diiringi sambil berdoa untuk seluruh almarhum, keluarga mereka dan juga untuk seluruh almarhum, korban-korban tsunami tempo hari. Setelah acara kenduri tersebutlah, mulai jarang terjadi hal-hal aneh di rumah Icut, malah hampir gak pernah terjadi lagi.